Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang hadir menjumpai Anda Kamis 17 Juli 2025 bersama saya Maya Karim. Dan berikut dua laporan utama Klik Indonesia Petang hari ini. Kejaksaan Agung segera menerbitkan status buron terhadap mantan staf khusus mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Juristan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia akan dipusatkan di Jakarta. Kejaksaan Agung segera menerbitkan status buron terhadap mantan staf khusus mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Juristan. Penyidik Kejagung tengah mencari informasi keberadaan Juristan yang dikabarkan berada di Australia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan, pihaknya segera menerbitkan status buron secara resmi terhadap mantan staf khusus, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Juristan. Juristan merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengungkapkan, penyidik tengah mencari keberadaan Juristan. Penyidik Kejagung akan memastikan Juristan yang dikabarkan tengah berada di Australia. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka, yakni mantan staf sus Mendikbudristek, Juristan, konsultan teknologi di Kemendikbudristek, Ibrahim Arif, mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih, dan mantan Direktur SMP Kemendikbudristek, Mulyadsya. Selama 2 bulan terakhir, Kejagung juga telah memeriksa 80 saksi terkait kasus yang merugikan keuangan negara hingga 1,9 triliun rupiah. Selain itu, Kejagung juga telah mengumpulkan berbagai barang bukti, baik dokumen fisik maupun elektronik dari berbagai tempat. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan dokumen investasi dari penggeledahan di kantor PT Goto, Gojek Tokopedia di Jakarta Selatan. Penyidik tengah meneliti keterkaitan dokumen investasi Goto dengan kasus dugaan pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019 hingga 2022 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyidik Kejagung telah memeriksa puluhan saksi dan melakukan penggeledahan di kantor PT Goto Gojek Indonesia di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gojek merupakan perusahaan yang didirikan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengungkapkan, dari penggeledahan di kantor Goto Gojek Tokopedia pada 8 Juli 2025 lalu, penyidik menemukan dokumen terkait investasi yang diterima Goto. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tengah meneliti ada tidaknya keterkaitan dokumen investasi Goto dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek yang tengah ditangani oleh Kejagung. Dalam kasus korupsi ini, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah diperiksa 2 kali dan masih berstatus sebagai saksi. Direktur Utama PT Sritek Iwan Kurniawan Lukminto memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian kredit di Sritek. Namun Iwan Kurniawan irit bicara terkait pemeriksaan ini. Direktur Utama PT Sritek Iwan Kurniawan Lukminto memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung hari ini 17 Juli 2025. Iwan Kurniawan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian kredit di Sritek. Iwan tiba di gedung Kejagung dengan didampingi pengacaranya sekitar pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Namun bos Sritek tersebut irit bicara dalam pemeriksaan kali ini. Ia mengaku membawa sejumlah dokumen dalam pemeriksaan kali ini.
Namun, ia tidak menjelaskan lebih rinci jenis dan dokumen apa saja yang dibawa. Bawa apa aja, Pak? Aja setelah pemeriksaannya. Kejagung menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, yakni Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk Sritex Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mapa, dan pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Diki Syah Bandita. Kejagung menyebut kasus ini berawal ketika Sritex menerima kredit dari bank pemerintah dengan total yang belum dilunasi sebesar 3,5 triliun rupiah yang berasal dari Bank Jateng, Bank BJB, Bank DKI, dan 20 bank swasta lainnya. Penyidik menemukan adanya perlawanan hukum atas proses piutang di Sritex ini. Negara ditaksir merugi 692,9 miliar rupiah dari total utang 3,5 triliun rupiah. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepri menangkap komplotan pelaku perompakan kapal asing di perairan Selat Philip, Pulau Nipah, Kepulauan Riau. Petugas menangkap 8 tersangka pencurian dengan kekerasan di atas kapal laut yang tengah berlabuh di perairan. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau membongkar aksi kejahatan laut yang selama ini meresahkan para pelaut dan pemilik kapal. Penindakan pelaku pencurian di atas kapal ini bekerja sama dengan otoritas perairan terkait. Para tersangka telah meresahkan arus perkapalan di lokasi internasional yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia. Para tersangka mengaku telah beroperasi sejak tahun 2017 dan aksinya biasa dilakukan pada bulan Juli setiap tahun dengan alasan tertentu. Para tersangka menargetkan kapal yang sudah mereka pantau melalui aplikasi pelayaran dengan target kapal asing dengan kru warga asing. Kapal yang menjadi target para tersangka sebelum ditangkap yakni kapal Tom Elizabeth yang mengalami pencurian spare part kapal dan barang elektronik. Komplotan ini juga beraksi menggunakan senjata airsoft gun. Barang hasil curian dijual ke Jakarta yang kemudian hasilnya dibagi sesuai peran pelaku. Petugas menyita barang bukti but kayu, alat komunikasi, spare part kapal, senjata tajam dan airsoft gun yang sudah dimodifikasi. Mereka dengan menggunakan kapal kapal kayu itu mereka mendekat, kemudian mereka menaikkan galah, mereka mencantolkan talinya di kapal, baru kemudian mereka naik ke atas kapal, kemudian mereka mengambil barang-barang berupa spare part ini yang mereka gunakan. Jadi, baru kemudian mereka turun. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dan 460 atau 113 serta pasal 55 dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Batam, Rizky Kurniawan, Tim Liputan TVRI Kepri melaporkan. Komisi 3 DPR RI memastikan seluruh proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan dilakukan secara transparan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan proses rapat dari awal hingga sekarang bisa dipantau di kanal DPR dan hasilnya dapat dicek di website resmi DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman membantah keras tudingan pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP dilakukan secara tertutup atau ugal-ugalan. Ia menegaskan, DPR saat ini merupakan salah satu lembaga negara yang paling terbuka. Menurutnya bahkan percakapan informal antar anggota pun kerap terdengar saat rapat disiarkan secara langsung. Tidak tepat kalau dokumen itu dikatakan sempat hilang dan lain sebagainya. Dokumen draft RUU, gitu loh. Ini penting, hal sederhana tapi penting karena nanti pastilah DPR dikatakan tidak transparan dan lain sebagainya. Padahal soal skill saja, saya pribadi juga sebenarnya punya masalah nih kalau untuk mengunduh harus meminta staf ya. Kadang-kadang pakai handphone karena handphonenya sudah terlalu tua nggak bisa juga handphone saya gitu loh. Ya bisanya pakai yang lebih mudah pakai laptop ya, pakai laptop lebih.
Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga menjelaskan seluruh dokumen terkait RUU KUHP, termasuk draft, daftar inventarisasi masalah DIM, notulensi rapat panja, hasil kerja tim perumus dan tim sinkronisasi hingga hasil rapat dengar pendapat umum, RDPU sudah tersedia di situs resmi DPR. Namun, ia mengakui sempat terjadi gangguan teknis saat situs DPR mengalami server down yang berlangsung tidak lebih dari 1 jam. Hal inilah yang sempat menimbulkan persepsi publik dokumen tidak tersedia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan pihaknya menggandeng Kementerian Pertanian untuk melakukan uji laboratorium terkait penanganan dugaan beras oplosan. Polri tengah melakukan pemeriksaan terhadap 25 pihak, termasuk pihak distributor dan produsen beras. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan, Polri tengah mendalami kasus dugaan beras oplosan yang diduga dilakukan produsen beras. Polri menggandeng Kementerian Pertanian untuk menguji laboratorium terkait penanganan dugaan beras oplosan ini. Saat ini, Polri telah memeriksa 25 pihak baik dari pihak distributor maupun produsen beras. Kapolri menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi terkait temuan beras oplosan dan pengurangan takaran yang tidak sesuai dengan label pada kemasan. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah memeriksa 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Mentan mengungkapkan sebagian besar dari 212 merek beras yang bermasalah saat ini telah menjual beras sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. 212 merek beras itu sebelumnya telah dilaporkan ke Polri maupun Kejaksaan untuk dilakukan pendalaman. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) membenarkan salah satu beras dengan merek retail tengah dalam pemeriksaan laboratorium Kementerian Pertanian sebagai salah satu produk yang diduga tidak memenuhi syarat mutu beras premium. Aprindo memastikan akan menarik beras merek tersebut jika terbukti beras oplosan dan akan menagih janji produsen untuk bertanggung jawab. Jajaran yang hadir juga. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, Solihin, menyatakan pengusaha retail tidak memproduksi beras yang diduga merupakan beras oplosan. Solihin menjelaskan pengusaha retail hanya berperan sebagai distributor kepada konsumen. Ketua Umum Aprindo, Solihin, mengungkapkan para pengusaha retail tidak memproduksi beras sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui kualitas bahan pangan tersebut. Namun ia menekankan akan menginstruksikan pengusaha menggunakan tenaga ahli untuk memeriksa kualitas beras. Solihin juga membenarkan salah satu beras dengan merek retail tengah diperiksa di laboratorium Kementerian Pertanian sebagai salah satu produk yang diduga tidak memenuhi syarat mutu beras premium. Solihin menegaskan jika terbukti merek tersebut sebagai beras oplosan, maka pihaknya siap menarik merek beras tersebut dari retail. Namun sampai saat ini Aprindo belum mendapatkan instruksi penarikan merek beras tersebut. Pengusaha retail juga akan menagih tanggung jawab produsen. Tanggung jawab tersebut didasarkan surat pernyataan dalam kontrak perjanjian kepada produsen soal pembelian beras premium dari produsen. Solihin menyatakan jika produsen mengedarkan beras oplosan, selain masyarakat, para pengusaha juga tertipu. Solihin mengaku meski ada isu beras oplosan, namun tidak ada penurunan penjualan beras. Satgas Pangan Sumedang, Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada sejumlah pedagang beras di kios pasar Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Sidak dilakukan guna mengantisipasi peredaran beras oplosan yang belakangan meresahkan masyarakat. Tim Satgas Pangan Kabupaten Sumedang menyisir sejumlah kios pedagang beras di Pasar Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Sidak dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Sumedang bersama dengan Bulog Bandung Raya, TNI, Diskop UKMPP Sumedang, serta Satpol PP. 5 kios diperiksa mulai kondisi, merek, hingga berat per karung. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansyah mengungkapkan, dari 5 kios pedagang beras yang diperiksa, petugas tidak menemukan adanya indikasi beredarnya beras oplosan. Namun dari 10 merek beras kemasan 25 kg yang dijual pedagang, petugas menemukan kekurangan berat timbangan dengan rata-rata 150 gram. AKP Tanwin menegaskan temuan tersebut akan ditindaklanjuti. Kalau untuk indikasi beras oplosan, alhamdulillah tidak kami temukan untuk di wilayah hukum Polres Sumedang. Ada berapa merek Pak tadi yang di... Tadi kami cek mungkin ada 10 merek ya.
dan kami temukan ada sedikit yang kekurangan kilogramnya, tapi tidak signifikan. Sementara itu, salah seorang pedagang beras di kios Pasar Tanjung Sari mengaku beredarnya beras oplosan merugikan para pedagang beras. Namun pedagang mengaku belum pernah melihat beras oplosan tersebut. Nggak tahu, saya juga belum lihat barangnya, cuma lihat di medsos aja gitu, belum lihat aslinya gini gimana barangnya. Merugikan mana-mana? Ya iya tuh pasti. Merugikan. Khawatir berarti itu Pak ya? Khawatir, iya. Tapi saya belum lihat asli berasnya. Gitu. Kalau sejauh ini pembeli Pak ada yang nanya-nanya nggak sih Pak, takut atau gimana? Nggak, kalau di sini mah kan nggak ada jualan yang gitu, nggak ada, kan itu mah kebanyakan yang 5 kilo itu yang di kayak di supermarket. Premium gitu. Pak ya? Harga beras premium di Pasar Tanjung Sari terpantau stabil, yakni Rp15.000 per kilogram atau Rp350.000 untuk kemasan 25 kilogram. Dari Sumedang, Aang Anda Nugraha, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati penurunan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%. Perbincangan Presiden Prabowo dan Presiden Trump melalui sambungan telepon juga menyepakati pembebasan tarif terhadap seluruh produk impor asal negeri Paman Sam tersebut. Akankah win-win solution ini mampu membawa hubungan perdagangan yang saling menguntungkan bagi kedua negara? Simak diskusinya di Indonesia Bicara, kesepakatan tarif impor Indonesia Amerika Serikat, malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda kembali lagi bersama kami di Klik Indonesia Petang. Kebakaran melanda hutan kaldera Toba, Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan M. Azril Nasution dari Medan, Sumatera Utara. Azril, bagaimana penanganan kebakaran kaldera Danau Toba? Ya, selamat sore juga Maya dan pemirsa. Berbicara terkait tentang penanganan akan kebakaran ini, memang tim gabungan dan juga masyarakat terus bergerak cepat untuk melakukan pemadaman api di perbukitan hutan geosite Huta Ginjang yang berada di Kabupaten Tapan Utara, Provinsi Sumatera Utara, Maya dan pemirsa. Dapat kami sampaikan memang benar sekali Maya bahwa kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan Ginjang dan juga ini terjadi tepat di Kecamatan Muara Tapian Nauli, Desa Kabupaten Tapan Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dapat kami sampaikan bahwa hutan geosite Huta Ginjang ini memang adalah bagian dari Geopark Kaldera Toba, di mana kebakaran ini telah terjadi siogianya sejak Rabu sore kemarin, dan hal ini berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat setempat. Maya dan pemirsa, dapat kami sampaikan upaya pemadaman api pada sejak awalnya ini memang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan seadanya ataupun belum maksimal lantaran akses dan juga angin yang kencang menjadi penghalang bagi masyarakat untuk melakukan pengendalian api yang telah membakar puluhan hektar lahan kawasan hutan geosite Huta Ginjang yang berada tepat di perbukitan geosite ini, Maya dan pemirsa. Dapat kami sampaikan siogianya pula bahwa api memang terlihat di bagian barat kawasan wisata yang telah menghanguskan pohon pinus dan juga semak-semak. Dan dapat kami sampaikan masyarakat saat hal kebakaran tersebut terjadi memang pasrah lantaran terjal dan juga perbukitan geosite ini cukup terjal begitu untuk dicapai oleh masyarakat setempat sembari menunggu pemadam kebakaran datang. Memang masyarakat setempat bergerak dengan cepat untuk melakukan pemadaman dengan pemadaman api yang manual ataupun alat pemadaman yang seadanya saja, Maya dan pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa menurut dugaan awal sementara bahwa kebakaran yang telah terjadi di kawasan hutan geosite Huta Ginjang yang berada di Kecamatan Huta Ginjang, Provinsi Sumatera Utara ini adalah aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi dan juga adanya aktivitas pembukaan lahan secara ilegal, Maya dan juga pemirsa. Di mana saat ini dapat kami sampaikan bahwa faktor pengaruh atas kebakaran
kebakaran ini juga tidak bisa dipisahkan atas angin kencang dan juga cuaca yang begitu terik di wilayah Sumatera Utara, Maya dan pemirsa. Dan dapat kami sampaikan hingga pukul 16 hari ini bahwa memang sejumlah titik api masih terpantau membakar kawasan hutan geosite ini, namun tim gabungan telah bergerak untuk melakukan pengendalian dan juga melakukan mitigasi bencana atas kebakaran ini. Dan kemudian masyarakat setempat juga dihimbau untuk turut membantu pihak-pihak terkait, dan yang paling utamanya bahwa masyarakat dihimbau lebih hati-hati untuk tidak membakar sampah di kawasan-kawasan yang mungkin saja ini lebih memperparah kondisi yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan atas update kebakaran hutan ini. Maya, kita ke Anda. Baik, kebakaran masih berlangsung dan upaya pemadaman terus dilakukan. M. Asril Nasution melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Sementara itu, saudara, turis asing asal Denmark terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani pada Kamis siang. Insiden ini hanya berselang 1 hari ketika turis asing asal Swiss terjatuh di Rinjani pada Rabu kemarin. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup sementara salah satu jalur pendakian di Rinjani. Peristiwa turis asing jatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asal Denmark, Sarah Tamar van Hulten, terjatuh pada Kamis siang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sarah mulai mendaki pada Rabu 16 Juli 2025 dan hari ini ia turun menuju Danau Segara Anak, namun di tengah perjalanan ia terjatuh. Kantor SAR Matara mengatakan pendaki perempuan itu dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Tim penyelamat dari Pos SAR Kayangan bergerak melakukan operasi penyelamatan. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan kondisi di lokasi penyelamatan berawan dan turun kabut. Selain itu kondisi medan juga sulit dijangkau sehingga dikerahkan helikopter Basarnas guna mempercepat proses evakuasi. Sarah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat namun mengalami patah tulang pada bagian kaki. Kejadian ini hanya berselang 1 hari dari insiden jatuhnya warga negara Swiss bernama Benedict M. Meneger yang jatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak pada Rabu 16 Juli 2025. Benedict terjatuh dari ketinggian 2.693 meter di atas permukaan laut dan terperosok sejauh 375 meter. Benedict juga berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat namun mengalami patah kaki. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memutuskan untuk menutup sementara jalur pendakian Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Pemesanan tiket pendakian secara online juga telah ditutup. Ratusan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam unit reaksi cepat atau UCR menyampaikan 3 tuntutan pada unjuk rasa hari ini. Unjuk rasa berlangsung dengan damai. Ratusan pengemudi ojek online dari kelompok unit reaksi cepat mulai memadati Jalan Merdeka Selatan, Jakarta sejak Kamis siang. Meski kawasan Medan Merdeka Selatan ramai dipadati pengemudi ojek online, mereka tertib dalam menyampaikan aspirasinya ke pihak pemerintah. Namun pengawalan dari aparat kepolisian tetap dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Terdapat 3 poin tuntutan yang diajukan oleh ojek daring atau ojol. Pertama, mereka menolak status pengemudi ojek online dikategorikan sebagai buruh atau pekerja. Kedua, mereka menolak wacana pemotongan penghasilan pengemudi sebesar 10% oleh aplikator. Tuntutan ketiga adalah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai payung hukum bagi sektor ojek online. Sebanyak 1.437 personel Polri dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa ojek daring atau ojol di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Personel polisi berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek terkait. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku prihatin terhadap persoalan kendaraan overdimension overloading yang belum juga terselesaikan selama bertahun-tahun.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan persoalan odol atau kendaraan dengan dimensi dan atau muatan yang melebihi batas yang diizinkan oleh peraturan bukan hal baru, tetapi sudah menjadi isu yang terus naik turun penanganannya tanpa penyelesaian menyeluruh. Menko AHY mengungkapkan, penanganan odol memerlukan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga responsif terhadap kondisi lapangan dan realita industri logistik. Pemerintah tidak bisa hanya menegakkan aturan tanpa menyiapkan solusi alternatif bagi para pelaku usaha dan pengemudi yang terdampak. Hal ini diungkapkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat rapat koordinasi terkait penanganan permasalahan odol di Jakarta. Odol selama ini telah mengakibatkan banyak permasalahan di jalan, baik jalan tol, jalan nasional, provinsi, juga jalan kabupaten kota, yang kita harapkan sekali lagi kita bisa tertibkan. Nah, banyak aspek lainnya sebelum nanti kita masuk ke regulasi dan peraturan, kita juga harus membahas pemberantasan praktik pungli pada ekosistem angkutan barang. Ini juga sesuatu yang sudah menjadi permasalahan dan diketahui secara umum. Nah, kita harus ambil langkah-langkah yang lebih tegas. Menko AHY menyatakan 3 agenda utama yang menjadi fokus pemerintah dalam menangani persoalan odol secara menyeluruh dan sistemik, yakni pemberantasan praktik pungutan liar yang kerap terjadi dalam ekosistem angkutan barang, mulai dari jalan tol hingga terminal bongkar muat, peningkatan kesejahteraan para pengemudi angkutan barang yang selama ini menjadi kelompok rentan dalam sistem logistik nasional, dan deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang yang dinilai masih tumpang tindih dan membingungkan pelaku usaha. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI, melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan safari kesehatan di Maluku guna meninjau langsung langkah-langkah peningkatan layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Novita dari Maluku. Novita, apa saja yang menjadi fokus Menteri Kesehatan dalam kunjungannya di Maluku? Baik, terima kasih Maya dan saudara. Dari Maluku dapat kami laporkan bahwa memang upaya pemerataan layanan kesehatan terus dilakukan agar tidak terjadinya disparitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah perkotaan dan pedesaan maupun di wilayah kepulauan. Pemerintah pusat juga menginginkan agar pelayanan kesehatan itu merata dan tidak hanya terkonsentrasi di daerah-daerah Pulau Jawa yang memiliki pelayanan kesehatan dengan kualitas tinggi, sementara yang ada di daerah-daerah lainnya termasuk juga di daerah kepulauan justru jauh berbeda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar semua rakyatnya memiliki hak yang sama, dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan. Dalam kaitannya dengan hal itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar dibangunnya rumah sakit yang representatif yang pastinya memiliki sarana dan prasarana fasilitas dengan alat yang canggih. Untuk Maluku, tegas Menteri Kesehatan bahwa Maluku mendapat jatah 6 pembangunan rumah sakit yang tipenya akan ditingkatkan. Salah satunya yang ada di Namlea, Kabupaten Buru, sementara 5 lainnya akan menyusul di kabupaten lainnya yang ada di Maluku. Berikut kutipan wawancara kami dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Layanan kesehatan itu merata, jangan hanya terkonsentrasi di Jawa saja yang kualitasnya tinggi, sedangkan yang di daerah-daerah kualitasnya jauh berbeda. Jadi beliau ingin semua rakyat diberikan hak yang sama dong, rata. Itu sebabnya disuruh bangun nih. Ini adalah rumah sakit yang ke-21 yang saya groundbreaking sejak Januari. Itu Pak Presiden Prabowo memang ingin meratakan akses.
Maya dan saudara, dapat kami laporkan juga bahwa Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa tentu sangat mengapresiasi peningkatan pembangunan 6 rumah sakit yang semuanya berada di wilayah Maluku atau Kepulauan. Adanya peningkatan pembangunan rumah sakit di wilayahnya menurut Bupati Buru Ikram Umasugi merupakan langkah baru sebagai fondasi bagi masa depan sektor kesehatan yang adil dan merata. Demikian dari Ambon, Maluku, kembali ke Jakarta. Maya. Novita melaporkan langsung dari Ambon, Maluku. Terima kasih. Selamat kembali bertugas. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan 28 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Indonesia. Kegiatan ini menjadi salah satu komitmen Polri dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri secara langsung peresmian simbolis di SPPG Korbrimob Polri Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Sementara untuk wilayah lainnya dilakukan secara virtual. Kapolri menegaskan kepada seluruh dapur SPPG Polri untuk betul-betul memperhatikan quality control, khususnya food security. Sehingga saat didistribusikan ke penerimaan manfaat dari segi keamanan dan kebersihan dapat terjaga ataupun terjamin dengan baik. Menurut Kapolri, pembangunan SPPG Polri ini juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menghadapi visi Indonesia Emas tahun 2045. Peresmian 28 SPPG ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebanyak 90.000 orang. Mungkin perlu juga saya informasikan bahwa sampai saat ini Polri terus mendukung penuh program makan bergizi gratis dengan membangun sampai dengan saat ini baik yang sudah operasi, sedang dalam proses tahap verifikasi, dan dalam proses pembangunan total saat ini ada 195. Sampai dengan saat ini, total sudah ada 195 SPPG Polri di wilayah Indonesia. Jumlah tersebut baik yang sudah beroperasi, tahap verifikasi hingga proses pembangunan. Dengan adanya ratusan SPPG Polri, Kapolri berharap program Presiden Prabowo terkait MBG dapat berjalan dengan maksimal. Program makan bergizi gratis kembali diluncurkan di 2 kecamatan di Jawa Tengah. Program MBG dinilai berdampak positif karena meningkatkan perputaran roda ekonomi. Sementara itu, Badan Gizi Nasional memastikan program makan bergizi gratis tidak menggunakan beras oplosan. Badan Gizi Nasional memastikan program makan bergizi gratis tidak memakai beras oplosan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan pelaksanaan MBG berbasis potensi sumber daya lokal sehingga bahan-bahan pangan yang digunakan pun berasal dari hasil produksi masyarakat setempat. Dengan jaminan beras MBG yang digunakan merupakan hasil petani lokal dan berkualitas premium, pemerintah ingin program MBG benar-benar mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Kalau MBG kan basisnya potensi sumber daya lokal. Jadi kami tidak membeli dari mana-mana tapi dari masyarakat sekitar. Jadi pasti tidak akan ada oplosan. Dan standar kami berasnya harus premium. Yes. Ya. Untuk memberikan makan yang berkualitas kepada anak bangsa itu harus yang premium. Sebelumnya ditemukan 212 merek beras premium dan medium yang diduga oplosan sehingga mengurangi mutu beras. Program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kembali diluncurkan di 2 kecamatan di Rembang, Jawa Tengah. Program MBG diluncurkan langsung oleh Wakil Bupati Rembang Hanis Khalil Baro di Balai Desa Soditan, Kecamatan Lasem, dan Desa Taran, Kecamatan Sluke. Para penerima manfaat MBG ini yakni keluarga yang berisi Kostanting yang berada di Desa Soditan, Sumbergirang, Jolotundo, Karangturi, dan Ngempla. Pemerintah Kabupaten Rembang berencana memperluas implementasi program MBG khusus ini dengan sasaran dalam radius 5 km dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG setempat. Tercatat ada 350 orang penerima manfaat MBG khusus ini. Distribusi MBG dilakukan kader keluarga berencana atau KB, tim penggerak PKK Desa, dan tim pendamping keluarga desa.
Sementara itu di Payakumbuh, Sumatera Barat, para pedagang buah mengapresiasi program MBG milik pemerintah. Program yang diperuntukkan bagi anak sekolah, ibu hamil dan menyusui serta balita itu telah memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat sebagai penyedia bahan baku. Pedagang sayur dan buah yang memasok bahan ke dapur MBG atau SPPG mengalami peningkatan permintaan hingga ratusan kilogram per hari. Hal ini menambah omset para pedagang buah dan sayur di Payakumbuh. Jenis buah-buahan yang paling banyak dipesan yakni anggur, kelengkeng, semangka, dan jeruk. Selain pedagang buah dan sayur, pedagang ayam juga merasakan dampak ekonomi positif. Tim Liputan melaporkan. Komisi 8 DPR RI mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 17 Surakarta, Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menegaskan masyarakat yang anak-anaknya terdaftar di sekolah rakyat tetap akan menerima bantuan dari pemerintah. Belum bisa menikmati. Rombongan Komisi 8 DPR RI didampingi Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta. Sekolah rakyat yang diadakan atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini sudah beroperasi dengan menerima sekitar 200 siswa. Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Abdul Wahid menegaskan bahwa masyarakat yang anak-anaknya terdaftar di sekolah rakyat tetap akan menerima bantuan dari pemerintah. Hal ini ditegaskan Abdul Wahid untuk menepis anggapan terkait bantuan untuk masyarakat yang akan dihentikan pemerintah karena anak-anaknya sudah masuk sekolah rakyat. Selain itu, Abdul Wahid juga menegaskan bahwa orang tua siswa diperbolehkan untuk menengok anak-anak mereka yang tinggal di asrama sekolah rakyat selama tidak mengganggu proses pembelajaran. Perlu kita kerjasama dengan teman-teman media sosial, program yang bagus dari Pak Prabowo ini segera untuk disosialisasikan. Dan ini Pak Prabowo ini kan tidak, ini sementara di balai ya, sementara di balai nanti beliau akan 2026 sudah langsung menunjuk kepada Bupati Wali Kota yang diminta untuk seluruh Indonesia minimal satu kabupaten kota untuk ada satu sekolah rakyat. Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta berlokasi di dalam Kompleks Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso. Sekolah ini memanfaatkan bangunan yang dikelola Kementerian Sosial. Justina, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia akan dipusatkan di Jakarta. Ia menjelaskan hal itu dikarenakan Ibu Kota Nusantara IKN masih dalam proses penyelesaian pembangunan infrastruktur. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Indonesia pada 17 Agustus akan dipusatkan di Jakarta dan bukan di Ibu Kota Nusantara IKN. Ia mengungkapkan saat ini IKN masih dalam proses pembangunan infrastruktur. Wamensesnek Juri menyatakan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat besok akan memperkenalkan logo untuk HUT ke-80 RI. Tanggal 18, Pak Presiden akan melaunching tema dan logo peringatan proklamasi kemerdekaan ke-80. Jadi nanti Pak Presiden akan mengundang beberapa pihak di istana dan secara live akan di-launching dan melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan seluruh pemerintahan daerah, provinsi, dan kota. Nah, upacara detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Seluruhnya terkonsentrasi di Jakarta atau di IKN juga? Di IKN sebagai kantor juga akan ada upacara. Jadi otoritas IKN akan juga menyelenggarakan upacara 17 Agustus. Pemerintah pusat dan daerah akan mensosialisasikan logo dan tema HUT ke-80 RI setelah diluncurkan. Menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, upaya sosialisasi itu dilaksanakan untuk meramaikan dan mengingat kembali perjuangan pendahulu merebut kemerdekaan. Meski bukan dipusatkan di IKN, Wamensesnek Juri menyatakan IKN akan tetap melaksanakan upacara HUT ke-80 RI.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara resmi membuka pemusatan diklat untuk 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat tahun 2025. Calon Paskibraka tidak hanya digembleng secara fisik, namun mendapatkan pembekalan ideologi kebangsaan, nilai-nilai gotong royong, serta kepemimpinan yang inklusif dan berwawasan kebinekaan. Sebanyak 76 calon paskibraka putra-putri terbaik dari 38 provinsi resmi dibuka oleh BPIP. Pemusatan diklat dilaksanakan 15 Juli hingga 21 Agustus 2025 di Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta. Pemusatan diklat ini akan membekali peserta dengan pelatihan fisik, kedisiplinan, dan pendidikan karakter Pancasila. Selain itu, peserta menjalani pembinaan melalui pembelajaran aktif oleh para profesional dan pelatih teknis baris berbaris dari pelatih TNI, Polri, dan DPPI. Program Paskibraka tak hanya soal baris berbaris dan pengibaran bendera. Kepala BPIP Yudian Wahyudi juga mengatakan program ini dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam membentuk karakter dan kepemimpinan generasi muda Indonesia. Dengan semangat merah putih, 76 calon anggota Paskibraka dari seluruh provinsi mulai menjalani pelatihan intensif. Mereka bukan sekedar dipersiapkan untuk mengibarkan sangsaka merah putih, tapi juga dibentuk menjadi calon pemimpin masa depan yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Klik Indonesia Petang akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ayo, stop Bu, jangan buang sampah di sini. Bu, sampah Ibu bisa mencemari sungai Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas tuh ini ya. Sumpah beruang Ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, maju. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati penurunan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%. Perbincangan Presiden Prabowo dan Presiden Trump melalui sambungan telepon juga menyepakati pembebasan tarif terhadap seluruh produk impor asal negeri Paman Sam tersebut. Akankah win-win solution ini mampu membawa hubungan perdagangan yang saling menguntungkan bagi kedua negara? Simak diskusinya di Indonesia Bicara, kesepakatan tarif impor Indonesia-Amerika Serikat, malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda kembali lagi bersama kami di Klik Indonesia Petang. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial menyiapkan lahan 7 hektar untuk membangun sekolah rakyat mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Pegunungan Yanius Telenggen mengatakan program nasional sekolah rakyat untuk mewujudkan akses pendidikan gratis di seluruh Indonesia termasuk di Papua Pegunungan. Untuk itu Dinas Sosial Papua Pegunungan bersama Bupati dan pimpinan OPD telah berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat di distrik Bipiri, Kabupaten Jayawijaya untuk mendapatkan tanah seluas 7 hektar. Lahan ini dinilai strategis dan layak serta aman dari risiko longsor, mudah diakses kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dan dilengkapi dengan infrastruktur jaringan listrik. Yanius mengatakan setelah menyiapkan seluruh dokumen akan mengirim ke Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti studi kelayakan di lapangan. Ia mengungkapkan untuk tahun ini dan tahun depan fokus menyiapkan fasilitas mulai dari pelepasan tanah adat, sertifikat hingga bangunan. Kemarin kami naik pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama rombongan bupati, kami dinas sosial provinsi kami naik sama-sama melihat dan survei di lapangan.
yaitu di distrik Bipiri. Dari sanalah mereka yang masyarakat, Punatana, ahli waris, semua menerima kami. Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang menjamin pendidikan gratis bagi keluarga miskin ekstrim hingga jenjang SMA dengan berpola asrama. Semua kebutuhan dasar siswa akan ditanggung oleh pemerintah melalui dana APBN. Dari Wamena, Arni Hisage TVRI melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia telah membuka 2.400 toko retail di Filipina dan siap menyusul Bangladesh serta Malaysia. Toko retail ini berada di bawah naungan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia membuka 2.400 toko retail di Filipina dan siap menyusul Bangladesh serta Malaysia. Mendag Budi mengatakan berdirinya toko retail Indonesia di luar negeri secara tidak langsung dapat mempromosikan produk Indonesia. Selain itu, pemerintah terus mendorong peningkatan ekspor barang dan sektor jasa. Tetapi juga jasa ya, tokonya juga ada di sana. Jadi sebagian besar juga produknya impor dari kita. Memang kita mulai waktu itu dari Filipina, nanti Pak Solihin bisa menambahkan ya. Dan kita sudah mau mulai masuk misalnya ke Filipina, bahkan kemarin dijajaki dengan Bangladesh ya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, Solihin, mengatakan toko retail yang berada di Filipina memiliki bentuk dan konsep yang sama persis dengan Indonesia. Solihin menyampaikan 2.400 toko tersebut telah berlangsung selama 10 tahun dan terus bertumbuh. Mitra kita kenapa di Filipina? Memang ini untuk mencari mitra, kan kita nggak bisa langsung 100% di sana. Ya, kita buka di sana dengan mayoritas, ya, ada mitra dan kemitraan ini harus cocok. Kalau nggak susah kita, ya, otomatis kita mendapat mitra di sana. Dan saat ini sudah sekian lama, lebih dari kurang lebih sampai 10 tahun ya. Kita sudah punya gerai 2.400 dan kita punya 5 distribution center. Sebagian besar produk yang dijual di toko retail Indonesia di Filipina juga berasal dari Indonesia. Saat ini, APRindo sedang mempersiapkan pembukaan toko retail di Bangladesh. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menilai diplomasi yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah negara dapat mendukung perkembangan ekonomi biru di Indonesia. Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Amrullah Oktavian mengatakan Indonesia memiliki kesempatan yang bagus untuk mengembangkan ekonomi biru. Wakil Kepala BRIN menilai diplomasi yang berhasil dijalin pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat, BRICS, dan Uni Eropa memiliki sejumlah dampak positif, salah satunya di bidang ekonomi biru. Ia menilai ini adalah langkah yang cerdik dilakukan pemerintah Indonesia. Karena itu, kecerdikan ini perlu diimbangi dengan implementasi atau langkah yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Indonesia sekarang dengan cerdik bisa melihat apa sekarang peluangnya kerjasama dengan Amerika Serikat, apa kerjasama dengan BRICS, dan apa kerjasama dengan Uni Eropa. Kita semuanya memiliki kekuatan. Kita semua Indonesia harus bersatu untuk bisa memanfaatkan semua skema bisnis yang ada dengan Amerika, Uni Eropa maupun BRICS untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga kesehatan ekosistem laut. Wakil Kepala BRIN Amrullah Oktavian mengajak berbagai pihak untuk mendukung perkembangan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka kejuaraan menembak dalam rangka Hari Bayangkara ke-79 di lapangan tembak presisi Hugeng Iman Santoso, Makobrimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menjelaskan, kegiatan kejuaraan menembak itu berlangsung selama 4 hari, mulai hari ini hingga Minggu 20 Juli 2025 dan diikuti total 1.033 peserta, baik dari umum, Polri, dan TNI. Kapolri berharap melalui kegiatan menembak tersebut dapat meningkatkan soliditas dan sinergitas antar kementerian, termasuk untuk menambah kekompakan dalam rangka melaksanakan kerja-kerja bersama.
Lebih lanjut, Kapolri mengatakan dengan adanya perlombaan ini juga dapat menjaring bibit atlet yang bisa dipersiapkan untuk mendukung kegiatan cabang olahraga menembak. Kegiatan ini tentunya dimaksud selain juga untuk meningkatkan soliditas, sinergisitas antar kementerian dan tentunya juga menambah kekompakan dalam rangka melaksanakan kerja-kerja bersama. Secara umum kita harapkan bahwa khusus untuk kegiatan bagi masyarakat umum ini bisa menjaring atlet-atlet ataupun calon atlet yang nanti bisa dipersiapkan untuk mendukung kegiatan cabang olahraga menembak. Selain membuka kejuaraan lomba menembak, Kapolri juga turut meresmikan lapangan tembak presisi Imam Hugeng Santoso. Kapolri menjelaskan lapangan tersebut selesai direnovasi untuk menyesuaikan dengan standar yang ada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya, informasi perakiraan cuaca tersebut sekaligus menutup jumpa kita di Klik Indonesia petang hari ini. Akhirnya saya Maya Karim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.